Nah itu dia, selama ini mungkin kita sudah sering mendengar ya Nes ya, kalau misalnya penyakit ginjal ini bisa menyerang orang dewasa karena gaya hidup mungkin ya kan, atau yang dikonsumsi mungkin kurang baik gitu kan. Tapi ternyata penyakit ginjal ini juga bisa menyerang anak. Itu dia, makanya kita akan langsung berbincang dengan dokter nefrologi, dokter Cahyani di sini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Saya ingin tahu nih dok, sebenarnya kalau misalnya kita tadi sudah dengar kan dari informasi sebelumnya, memang Taufik juga sudah bilang bahwa kalau orang dewasa itu banyak yang mengidap begitu penyakit ginjal. Tetapi bagaimana sih kalau penyakit ginjal pada anak ini dan bisa menyerang anak usia berapa? Ya, sebetulnya kita bilang anak itu adalah usia 0 sampai dengan 18 tahun. Dan penyakit ginjal bisa terkena pada anak usia berapa? Ternyata semua usia 0 sampai 18 tahun itu semua usia bisa mengalami penyakit ginjal. Gitu. Kemungkinannya tapi seberapa besar gitu dok? Kemungkinannya sebetulnya jarang itu kalau dalam hal angka itu hanya kecil. 7 dari 11 juta anak itu yang kemudian mengalami penyakit ginjal kronik. Itu adalah penyakit ginjal kronik. Tetapi ada juga penyakit-penyakit ginjal yang dia itu sifatnya akut, artinya dia sembuh setelah beberapa saat diobati. Jadi tidak menjadi kronik. Jadi angkanya sebetulnya lebih besar dari itu. Dan itu bisa terjadi pada anak semua usia. Pemicunya bisa karena dia itu penyakit kelainan bawaan, atau dia didapat artinya dia lahirnya sehat, tetapi kemudian pada masa anak dia mengalami penyakit atau infeksi tertentu. Lalu yang ketiga diturunkan. Misalnya yang kelainan bawaan itu misalnya ginjalnya dia lahir dengan ginjal yang kecil, atau ginjalnya hanya 1, atau ginjalnya ada 2 di kanan dan kiri, tetapi dia tidak tumbuh dengan sempurna. Jadi harusnya kan kalau misalnya anak itu usia kecil, ginjalnya kecil, makin dia tinggi, besar, maka ginjalnya juga ikut tambah besar. Tetapi ada anak-anak yang dengan kelainan bawaan seperti ini, artinya ginjalnya itu dia tidak ikut tumbuh. Berarti kebanyakan ini faktor bawaan gitu ya dok ya. Kalau misalnya orang dewasa kan kita tahu sendiri faktornya bisa karena lifestyle gitu. Kalau untuk anak-anak sendiri yang bisa menyebabkan selain faktor bawaan itu apa sih dok? Nah, jadi memang betul bahwa sebagian besar pada pasien anak penyakit ginjal itu adalah karena kelainan bawaan. Tetapi ada juga yang kedua adalah kelainan yang didapat. Misalnya yaitu sindrom nefrotik. Apa itu, dok? Sindrom nefrotik itu adalah penyebab penyakit ginjal ketika ginjal itu mengalami gangguan penyaringan, sehingga protein yang harusnya kita makan dari susu, dari makanan segala macam itu kemudian terbuang bersama urin, terbuang bersama kencing. Jadi proteinnya itu dia istilahnya adalah protein bocor, gitu. Terus atau juga misalnya penyakit yang lebih populer yaitu lupus. Itu kan orang sudah banyak mendengar tentang penyakit lupus, yaitu penyakit tentang gangguan imunitas atau gangguan daya tahan tubuh. Lalu yang ketiga adalah penyakit yang diturunkan. Ini memang jarang pada anak. Misalnya yaitu batu saluran kemih atau kelainan metabolisme. Tapi jadi kesimpulannya pada pasien anak memang sebagian besar penyebab adalah memang kelainan bawaan. Itu yang terutama menyebabkan penyakit ginjal kronik. Tapi apa akibatnya gitu dok kalau misalnya memang seorang anak mengidap penyakit ginjal? Apakah nantinya berdampak begitu pada pertumbuhan dan lain-lain? Ya, ini benar sekali pertanyaannya bahwa pada pasien anak jika dia mengalami penyakit ginjal kronik akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhannya. Jadi memang biasanya orang tua itu ada yang membawa ke dokter adalah ketika dia merasa anak ini dibandingkan dengan teman-teman seusianya atau dibandingkan dengan kakak-kakaknya dulu, anak ini ternyata terlihat lebih pendek atau lebih kecil. Dan itu nyata misalnya jadi anak usia 12 tahun yang harusnya tinggi, ini ternyata terlihat masih seperti anak kelas 2 SD. Gitu. Jadi bisa terlihat dengan sangat jelas. Gitu. Iya. Nah untuk gejala-gejalanya sendiri sebenarnya seperti apa sih dok dari yang bisa dilihat oleh orang tua gitu untuk apa bisa dibilang deteksi dininya bahwa ini kemungkinan terkena penyakit ginjal nih anaknya gitu. Ya, jadi tanda yang patut dicurigai ada 3. Yang pertama adalah kelainan berkemih atau kelainan kencing. Yang kedua adalah kelainan pertumbuhan. Yang ketiga adalah kegemukan. Kegemukan juga bisa menjadi penyebab. Jadi yang pertama kelainan berkemih itu bisa berupa dia merasa nyeri ketika berkemih, dia merasa sakit, ngeden, atau bahkan dia malah selalu ngompol atau tidak bisa mengendalikan kencing. Jadi usia 5 tahun itu secara normal wajarnya anak sudah bisa mengendalikan kencingnya. Ya. Atau kelainan berkemih atau kelainan kencing ini bisa berupa warna. Warna itu kan seharusnya kuning, jernih. Tetapi ada kalanya warnanya terlihat coklat atau pekat atau bahkan merah atau seperti Coca-Cola. Dan ada juga yang berbusa atau berbuih.
Jadi yang pertama adalah kelainan urin atau kelainan berkemih. Lalu yang kedua adalah kegemukan. Iya. Kegemukan itu kalau sekarang kan orang banyak bilang anak saya ini lucu karena dia gemuk, cabi, ya. tembem, cabi, jadi kelihatan menggemaskan. Tapi awas hati-hati, sebetulnya kegemukan itu tidak baik dan termasuk juga untuk fungsi ginjal. Oke. Gitu. Karena ini nanti terkait dengan tekanan darah juga. Anak-anak itu bisa tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang ketiga adalah kelainan pertumbuhan seperti tadi saya bilang, Pendek atau bahwa ini. anaknya kelihatan sangat pendek. Oke, baiklah. Ini menarik sekali. Nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya dengan Dokter Cahyani. Betul sekali dok, nanti kita masih akan sambung lagi obrolannya terkait juga penyakit ginjal pada anak ini pada segmen mendatang. Dan kalau misalnya bertanya juga bisa ya Nes ya? Bisa sekali bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa kirimkan pertanyaan Anda nih ke Twitter kami @ims_net dengan hashtagnya IMS_ginjal. Atau via telepon juga bisa, langsung aja ke 29546188 untuk wilayah Jabodetabek atau di 021-2954-6189 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Usai jeda, Indonesia Morning Show masih akan segera kembali dengan rangkaian informasi terkini lainnya. Ya, masih bicara terkait penyakit ginjal pada anak gitu ya. Di awal acara tadi kami sudah mengundang Anda untuk berpartisipasi dan untuk memberikan pertanyaan. Betul, Gitu ya. nanti kita akan bahas beberapa pertanyaannya, tetapi kita akan kembali gitu untuk ngobrol bersama dengan Dokter Cahyani. Dan ada Sheila juga di sini ya. Iya. Sheila sudah bergabung nih. Betul. Nah dok, ini kan melanjutkan percakapan yang tadi sebelum kita mengundang yang lain untuk bertanya gitu. Pengen tanya pola makan apa sih dok yang sebenarnya mampu menjadi trigger juga untuk pemicu penyakit ginjal gitu loh. Jadi kalau pada pasien anak itu sebaiknya kita mempertahankan tekanan darah yang normal. Seperti tadi sudah saya sebut bahwa kegemukan itu merupakan salah satu penyebab kelainan ginjal. Jadi sarannya adalah kita perlu menghindari kegemukan. Gitu ya. Jadi makanan yang perlu dihindari adalah makanan yang mengandung kolesterol atau banyak santan atau susu yang berlebihan. Oh itu susu, karena anak Ya. kecil kan kadang-kadang dipikirnya kayak kasih susu aja yang banyak selesai gitu ya. Betul. Bahkan Oke. seringkali ibu-ibu datang membawa pasien ke praktek itu ya, dia akan sangat bangga sekali kalau misalnya Anaknya itu gemuk. minum susunya kuat loh dok. Oh iya benar. Minum susunya Ini banyak. persepsi yang nggak- Tapi sebetulnya idealnya maksimum itu adalah 500 ml per hari. Oke. Jadi kadang-kadang orang tua itu bangga karena ini minumnya sampai 6 gelas, 8 gelas, ini kuat sekali minum susunya. Justru Itu sebenarnya sebetulnya harus tidak bagus. diperhatikan ya. Karena itu bisa menyebabkan kegemukan. Kegemukan dan Iya. nanti dampaknya ke ginjal juga gitu ya. Betul. Tapi dok, sebelum dilanjutkan sudah ada yang mau bergabung bersama Baik. kita nih di telepon. Ada Intan dari Jakarta. Halo, selamat pagi Intan. Pagi, Pagi Iya. Intan, mau nanya apa nih langsung sama dokter? dokter, aku mau tanya nih, waktu anak saya umur 3 tahun, pernah kena sakit ginjal. Sekarang anaknya udah umur 33 tahun. Apakah mungkin ginjal itu akan kembali lagi? Oh ya, jadi biasanya kalau misalnya penyakit ginjal pertama kali terkena pada usia 3 tahun, kemudian sekarang usia 33 tahun itu dia kemudian mengalami penyakit ginjal masih, jawabannya sulit untuk ginjal itu kembali normal sempurna. Gitu. Jawabannya seperti itu. Oke. Oh jadi masih terbawa gitu dari umur 3. Kan pertanyaan tadi apakah di umur 33 tahun ini masih akan kembali sakit ginjal? Ya, jadi kalau Mungkin misalnya berarti. mungkin, kalau misalnya dulu usia 3 tahun, dia ini terkena penyakit ginjal ini terus terbawa sampai dengan sekarang usia 33 tahun, dan usia 33 tahun ini selama 30 tahun ke belakang dia masih mengalami penyakit ginjal, artinya ya biasanya ya itu sudah menjadi kronik. Oh, Ya, itu harus kita bilang diperhatikan dia kronik adalah ketika lebih dari 3 bulan. Oke. Jadi kalau sudah lebih dari 3 bulan itu sudah menjadi kronik. Sudah menjadi kronik. Ya? Kecuali kalau misalnya dulu terkena infeksi saluran kencing pada usia 3 tahun. Kemudian infeksi saluran kencingnya diberi antibiotik atau obat selama 2 minggu. Lalu pengobatan selesai, tidak ada keluhan sama sekali. Oke. Selama 30 tahun sampai dengan usia 33 sekarang tidak ada keluhan ginjal sama sekali, ada kemungkinan ginjalnya memang sudah kembali pulih. Tapi tetap harus waspada mungkin ya dok ya? Betul, tetap harus salah satunya waspada. adalah dengan menjaga pola makan gitu kan. Nah Ya. bicara soal pola makan juga tadi kan udah ditanya makanan yang mungkin berbahaya. Kalau makanan yang dianjurkan nih justru untuk menjaga kesehatan ginjal gitu apa aja dok? Jadi makanan yang dianjurkan adalah makanan-makanan yang sehat. Artinya makanan-makanan yang tidak tinggi garamnya, lalu tidak banyak pengawet, Baik. tidak banyak kolesterol ataupun santan, ya tidak berlemak-lemak. Terus hindari juga soda.
Hindari soda. Hindari Oke. soda. Soda, minuman berkarbonasi itu perlu dihindari. Bagaimana dengan jamu, Dok? Nah. Banyak yang juga maksudnya berpikiran kalau misalnya kita memang kena penyakit, biasanya kita mencari Alternatif gitu ya. seperti obat herbal dan minum jamu. Apakah ini dianjurkan untuk penyakit ginjal? Ya, kita memang tahu bahwa banyak sekali masyarakat kita yang menggunakan obat-obat jamu atau daun-daunan untuk pengobatan pada anaknya karena dianggap ini adalah organik atau ini adalah pengobatan yang sederhana dan tidak berbahaya. Tetapi justru sebaliknya, kalau misalnya jamu itu diminum secara berlebihan itu bisa setiap hari atau bisa sangat sering, itu membebani fungsi ginjal. Karena jamu-jamu atau herbal itu sebetulnya mereka di metabolisme terutama adalah di hati dan ginjal. Jadi kalau diberikan dalam jumlah yang berlebihan, dia juga akan memperberat fungsi ginjal. Walaupun bahan-bahannya alami ya dok ya, maksudnya Walaupun kan selama ini kita bahan-bahannya mengenal alami. jamu kan bahan-bahan alami bukan Ya. yang kimia gitu. Ya, betul. Ternyata ada daun-daunan yang biasa digunakan di masyarakat untuk pengobatan sederhana, itu bisa menyebabkan gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut. Itu beberapa kali terjadi, kasusnya bisa datang ke IGD, hanya karena misalnya beberapa hari yang lalu anak ini muntah-muntah, kemudian ibunya memberikan daun tertentu yang biasanya pada suku tertentu atau misalnya di Jawa Barat banyak digunakan untuk pengobatan muntah. Hal yang sederhana. Biasanya orang tua juga tidak menyadari bahwa itu bahaya. Beberapa hari kemudian ketika mereka dibawa ke gawat darurat, kita tanya ulang, ternyata riwayatnya dalam beberapa hari sebelumnya ada minum daun ini. Baiklah. Jadi makin Betul. akut gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kita juga akan melihat dok yang bergabung bersama kita bertanya lewat media sosial Twitter. Kita lihat sama-sama pertanyaannya. Sudah ada pernyataan, Dari paling pertanyaan yang atas masuk nih ya. kita lihat pertanyaannya. Maksudnya dokter yang jawab. Apakah pas buang air kecil sakit dan di bagian pinggang sakit bisa dikategorikan ginjal tidak sehat? Oh iya. Itu dok. Kalau misalnya pertanyaannya ketika buang air kecil sakit, maka kita perlu curiga masalah infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing kalau pada anak itu memang dia pada umumnya paling sering gejalanya adalah berupa ketika berkemih dia nyeri Sakit. atau dia harus ngeden. Oh, Ya, oke. kalau mengenai keluhan di pinggang atau punggung bawah merasa sakit, kan biasanya orang-orang dewasa mengeluhkan itu. Pinggang saya suka sakit, punggung suka sakit, apakah ini gejala ginjal? Belum tentu. Belum tentu ya dok. Jadi harus berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Tapi saya perlu menyarankan bahwa kita perlu meminum air putih dalam jumlah yang cukup. Cukup itu artinya kalau orang dewasa berat badan 50 kg itu sebaiknya adalah 8 gelas atau 2 liter air putih sehari. Berarti semakin berat badannya semakin banyak harus Betul. konsumsi air putih. Betul. Jadi kalau misalnya anaknya misalnya kecil hanya 10 kg, itu berarti dia kebutuhannya hanya 1000 ml atau 1 liter sehari. Jadi kebutuhan air putih itu jumlahnya atau volumenya itu akan bertambah seiring dengan pertambahan berat badan dan usia. Baiklah. Gitu. Oke, itu yang paling penting ya, yang harus Ya. dijaga kesehatan, pola makan, dan juga tadi ya tidur cukup dan minumnya harus cukup. Ya. Kalau berlebihan ada bahayanya nggak, Dok? Berlebihan dalam hal Minum air putih. Minum air putih? Ya, sebetulnya kemampuan orang untuk minum air putih itu kan dulu juga tidak bisa lebih dari 3 liter ya. Sulit juga untuk melebihi 3 liter. Karena beser ya, biasanya. Nah, jadinya pada umumnya 2,5 liter, 3 liter cukup lah. Ya. Baik. Oke, terima kasih banyak dokter yang sudah berbagi bersama kita. Artinya kita jadi mengerti bahwa merawat tubuh kita itu adalah satu hal yang paling penting. Setuju Syahnas, Healthy ya. lifestyle itu yang penting ya. Betul. Healthy lifestyle harus diterapkan sedini mungkin ya. Yes. Dipupuk dari sejak usia dini. Jangan gitu lupa penggunaan jamu dan herbal itu tolong dibatasi. Iya. Oke. Jangan Siap, dokter. sembarangan pokoknya ya. Nah ini tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda. Saatnya kami pamit. Yes, dan sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net. Jangan lupa untuk di-subscribe. Yaps, dan pengumuman pemenang Capture Moment kami akan informasikan lewat Twitter kami @ms_net. Selalu sebarkan semangat cinta damai. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Hebat. Bagus. Made your whole year in a week too, yeah. Main bitch out of your league too, side bitch out of your league too, House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, like to any lane. Switch on my core if I kill any pain.